bersama-sama. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Semuanya sukacita, amin. Semuanya sukacita, amin. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala sama-sama. Kita akan memulai ibadah kita, persekutuan kita bersama-sama dengan Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin, Tuhan yang ambil alih setiap persembahan korban pujian kita malam hari ini. Yes Tuhan, mari siapkan hati kita masing-masing. Kita tundukkan kepala, arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sungguh kami bersyukur malam hari ini Tuhan, buat segala kebaikan anugerah yang sungguh melimpah dalam kehidupan kami yang telah Kau berikan Bapa. Tidak ada yang dapat bisa membalas kasih-Mu. Tidak ada yang mampu kami berikan Tuhan selain korban pujian penyembahan kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami tahu bahwa tanpa Tuhan hidup kami sia-sia, dan kami mengucap syukur malam hari ini Engkau Tuhan yang melayakkan kami untuk berdiri menghadap Engkau Tuhan, berdiri di tahta-Mu yang kudus. Semua bukan karena kekuatan kehebatan kami, melainkan kasih karunia-Mu yang sungguh melimpah dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur malam hari ini, biar kiranya Engkau Tuhan yang mengambil alih setiap ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami persilakan Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami, menjamah setiap kami, dan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan malam hari ini Bapa. Bertahta atas setiap korban pujian penyembahan kami, dan Engkau yang dimuliakan malam hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau mengambil waktu kami dan Kau bekerja sebebas-bebasnya di tengah-tengah kami. Kami percaya malam hari ini kami yang sakit kami disembuhkan, kami yang lemah kami dikuatkan, kami yang beban berat Engkau melegakan setiap permasalahan kami, sebab hanya Yesus sumber jawaban kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap bersukacita, kami siap bersorak-sorai untuk satu nama, yaitu Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Kami bersyukur dan berdoa setiap kita yang siap memuji nama Tuhan. Lebih lagi sama-sama katakan, sekali lagi sama-sama katakan, amin. Boleh beri kemuliaan yang meriah sekali lagi buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Siap memuji untuk nama Tuhan, amin. Boleh melambaikan tangannya sama-sama yang siap memuji Tuhan. Mari silakan jemaat Tuhan sama-sama katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Oh haleluya. Mari katakan sekali lagi sama-sama, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan.
kembali Bapak Ibu Saudara. Saya melihat banyak wajah-wajah yang bersemangat malam hari ini, amin. Siap lebih lagi buat Tuhan, menyembah Tuhan, sebab hanya Dia yang layak kita tinggikan malam hari ini. Bukan hanya malam hari ini, tapi seterusnya sampai akhir hidup kita, hanya Tuhan yang layak, amin. Mari beri tepuk tangan sama-sama, beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Yes. Mari kita mengambil waktu sama-sama, persiapkan bejana kita yang terbaik untuk menghadap kehadirat Tuhan. Yes, Lord Jesus. Yes. Mari mengambil waktu sama-sama. Yes. Sedang jemaat Tuhan sama-sama katakan, yes. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Katakan ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Mari beri tepuk tangan sama-sama sekali lagi buat Tuhan dan katakan ya Tuhanku, ya Tuhanku, yes Tuhan.
waktu sama-sama malam hari ini. Biarkan dia bekerja. Mari nikmati kehadirannya malam hari ini. Jangan lewatkan satu detik pun ketika ia hadir, ketika ia berbicara kepada kita masing-masing pribadi. Ya Rabbi syikirala ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi syikirala ya Rabbi ya Mari mengambil waktu sama-sama masing-masing pribadi. Mari musik terus menaikkan pujian ini. Yes Lord, kami mau lebih dalam Tuhan. Kami mau lebih dalam masuk dalam hadirat-Mu ya Allah. Yes.
Di tempat kami berdiri saat ini, kami nyatakan bahwa kami mau tetap menyembah Engkau. Apapun yang terjadi, kami mau lebih dalam mengenal Engkau, lebih dalam mengenal pribadi-Mu, Tuhan. Mari kita mengangkat tangan sama-sama. Kalau mungkin hari-hari ini kita mulai memiliki kasih yang dingin, mari kita minta kembali, Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Sedetik pun kami tidak bisa jauh dari Engkau, Tuhan. Mari kita nikmati sama-sama. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Mari sidang jemaat saja nyatakan sama-sama. Ku tinggikan Mari sekali lagi nyatakan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Mari sekali lagi beri tepuk tangan kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Mari serukan sama-sama. Haleluya. 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 Yes, Lord. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Yes, Tuhan. Kami percaya Engkau hadir malam hari ini, Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau menjumpai kami di tempat ini, Tuhan. Sebab kami tidak mau pergi tanpa penyertaan Engkau, Tuhan. Tanpa penyertaan-Mu kami tidak mau melangkah, Tuhan. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Mari kita mengangkat kedua tangan kita sama-sama. Yes, Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan
kasih Tuhan Yesus, Engkau yang ada di tengah-tengah kami, dan Engkau yang selalu rindu mendekap kami. Engkau selalu rindu untuk kami melekat 24 jam dengan Engkau Tuhan. Engkau sangat rindu memberkati kami, menghibur, menguatkan kami. Di mana kami berkumpul, Engkau pasti ada dan Engkau ada di sini. Berbicaralah kepada kami di malam hari ini. Roh Kudus sendiri yang bekerja menjamah untuk Bapa memeteraikan firman-Mu, pesan-Mu bagi kami, sehingga kami boleh sungguh dihiburkan, dikuatkan, diubahkan, ditegur, dinasihati di dalam hadirat-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, kekasih-kekasih-Mu, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Roh Kudus memimpin kami. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali sebentar. Malam hari ini yang Tuhan ingatkan sepanjang hari ini sampai malam ini, yaitu tentang hati, ya. 2 Tawarik pasal 16. 2 Tawarik pasal 16 ayat 9. 2 Tawarik pasal 16 ayat 9. Kita baca bersama-sama, demikian firman Tuhan. 2, 3. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Jadi malam ini firman Tuhan, pesan Tuhan yang khusus untuk kita, yaitu Tuhan melihat kesungguhan hati kita pada waktu kita datang kepadanya. Setiap hati kita tanpa terkecuali, ya. Jadi Tuhan itu selalu berurusan dengan hati. Hari Minggu juga firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan melihat hati Daud. Tuhan berkenan kepada hati Daud, sehingga Tuhan mengangkat dia menjadi raja, menggantikan Saul. Malam hari ini Tuhan melihat hati Asa, ya. Dan hati Asa sudah mulai melenceng dari Tuhan, tidak bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan, ya. Dia sekalipun mengalami peperangan, selalu Tuhan membela. Tapi kali ini dia memakai kekuatannya sendiri. Hatinya sudah tidak bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan menyuruh seorang pelihat atau nabi Tuhan untuk datang menegur, memperingatkan dia bahwa mata Tuhan itu menjelajah seluruh muka bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Yang bersungguh hati. Kalau di dalam perjanjian lama itu Tuhan, mereka sangat yakin bahwa Tuhan itu selalu melihat hati, ya. Malam hari ini Tuhan melihat setiap hati kita masing-masing. Sepanjang hari ini juga Mama berdoa, tadi doa sendiri, doa sama Mbak Kiki, ya. Jadi Tuhan itu selalu memperhatikan hati kita. Apakah hati kita yang datang kepadanya? Mata Tuhan itu menjelajah seluruh muka bumi, kan? Dia tahu setiap pribadi lepas pribadi. Sekalipun kita menyembunyikan dari manusia siapapun, tetapi Tuhan pasti mengetahui, sebab Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Hati ini tempat apa? Motivasi, tempat cinta kasih sayang itu ada di dalam hati, ya. Lalu sudah ketulusan, kejujuran atau hati perasaan apapun yang mengasihi Tuhan, bersungguh hati terhadap Tuhan, ya pasti ada di dalam hati kita. Oleh sebab itu malam hari ini yang Tuhan mau peringatkan kepada kita masing-masing, bagaimana dengan hati kita. Hanya Tuhan yang
Maha tahu dan bisa untuk merubah hati kita, yang sanggup berkuasa untuk merubah hati kita menjadi hati yang bersungguh-sungguh kalau tidak ada kesungguhan, ya. Dan Tuhan pasti akan menjawab kita kalau hati kita bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Oleh sebab itu, bagi kita yang bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan, kita anak-anak Tuhan malam hari ini, kalau kita bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan isi hatinya, kehendaknya, keinginannya. Bahkan Roh Kudus itu betah diam di dalam hati kita, dan Roh Kudus itu akan berbicara kepada kita, sehingga kita anak-anak Tuhan menjadi peka. Nah, malam hari ini apakah kita di dalam hati kita ini ada hati yang cinta, sayang, suka, mengasihi Tuhan, atau mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya? Kalau di dalam 1 Yohanes ya pasal 5 ayat berapa ya, saya agak lupa ya. Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, karena dunia ini akan binasa ya. Oleh sebab itu kita tidak boleh mencintai dunia, mengasihi dunia ya. Waktu kita datang menyembah, beribadah setiap hari, minta Tuhan tolong. Kalau hati kita itu merasa ya sudah mulai kering, sudah mulai tidak suka berdoa, bosan kalau berdoa, baca firman Tuhan mulai malas ya. Kasih kita kepada Tuhan yang mula-mula sudah mulai luntur. Cuman bawa tubuh datang ke sini, tapi hati kita tidak karu-karuan kemana-mana ya. Ini ciri-ciri, tanda-tanda. Jadi berdoa, Tuhan tolong aku ya. Kembalikan aku kepada kasih yang mula-mula, supaya hatiku ini benar di hadapan Tuhan. Aku mau bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Jadi malam ini biar kita masing-masing ya, nanti kalau pulang, bahkan untuk minggu-minggu ini terus, kalau merasa hatinya masih belum melekat, kayak orang jatuh cinta tergila-gila sama Tuhan, mendingan berdoa deh. Jangan doakan yang lain-lain dulu, doakan dirimu sendiri, doa diri kita sendiri, hati kita. Tuhan tolong selidiki aku, lihat aku, apakah hatiku ini benar-benar mengasihi Engkau. Ada beberapa penghambat, kendala untuk kita tidak bisa dengar suara Tuhan, yaitu karena hati kita yang tidak bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kendala untuk kita mendengar suara Tuhan karena hati kita yang tidak sungguh mengasihi Tuhan, masih mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, dan itu membuat hati Tuhan sedih ya. Hati kita ini juga tempat di mana motivasi kita ya. Kalau sudah tidak bersungguh-sungguh, sudah itu motivasinya tidak benar. Karena tidak bersungguh-sungguh, jadi akhirnya tidak benar motivasi kita ya. Motivasi di dalam pelayanan untuk apa? Datang ibadah untuk apa? Menolong sesama, motivasinya apa? Karena cinta Tuhan, sehingga mau menaati perintah Tuhan untuk mengasihi sesama, mengasihi Tuhan, sehingga aku menolong seseorang itu tulus tanpa ada embel-embelnya ya. Tidak ada motivasi tentang uang, tentang ini dan tentang itu, kesombongan, kedudukan, jabatan dan sebagainya. Tapi cuma satu, Tuhan, aku mau mengiring Engkau, aku cinta Engkau, dan aku lakukan apapun itu hanya karena kasih akan Tuhan itu ada di dalam hatiku, dan aku mau menaati firman Tuhan sebagai bukti bahwa aku mencintai Tuhan. Jadi ini yang sangat kuat ya, yang Tuhan ingatkan kepada kita, supaya kita minta Tuhan mengoreksi hati kita. Karena kita sedang berada di akhir zaman, diperhadapkan dengan begitu banyak ujian, cobaan, tantangan yang datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dari iblis kan berusaha begitu, mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi biarlah hati kita ini tetap
fokus kepada Tuhan apapun yang terjadi, ya. Karena kasih Tuhan kepada kita itu sempurna dan dibuktikan di atas kayu salib, tidak tanggung-tanggung. Oleh sebab itu kita pun kalau mengasihi Tuhan, Tuhan mau bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan perbuatan, tindakan, ya, setiap saat. Kalau merasa di Tuhan aku kok kering, gersang, kosong, hampa, udah bangun hubungan terus saja deh dengan Tuhan. Terus ngomong sama Tuhan, Tuhan lihat aku, selidiki hatiku, apa yang salah dengan aku, apa yang kurang. Ambil Tuhan, supaya aku layak di hadapan Tuhan. Bagi kita juga yang pelayan-pelayan Tuhan, ya, kita minta Roh Kudus koreksi hati kita tentang motivasi di dalam pelayanan kita. Kalau Roh Kudus yang koreksi, itu pasti pas, tepat, tidak bisa salah. Minta Tuhan tolong jaga hatiku dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Nah, berapa hari waktu lalu itu, ya, ini yang masih berkaitan dengan youth camp. Jadi pada waktu itu ada beberapa anak rohani yang Tuhan suruh untuk menghubungi mereka. Mama bilang, Tuhan enggak. Tuhan kan tahu kan, dari dulu aku enggak pernah yang namanya minta orang untuk membantu. Jadi aku enggak mau Tuhan ngomong tentang uang, karena uang ini masalah yang sangat sensitif. Jangan sampai dipikir aku ini hamba Tuhan minta-minta. Aku enggak sombong, tapi aku enggak mau, ini demi nama Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadiku. Tapi Tuhan bilang, ini pekerjaanku, kamu lakukan untuk aku, bukan untuk siapa-siapa. Kamu ngomong aja, kan kamu ini bukan seorang panitia, kamu juga sekarang ya sebagai ibu gembala, tetapi sekarang kan tugasnya sudah diserahkan kepada, maksudnya David yang sekarang sudah menjadi gembala sidang, ya, walaupun belum ditabiskan. Jadi memang itu jadi tanggung jawab dia khusus untuk masalah youth camp. Mama bilang, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Ya kamu hubungi aja mereka, nanti aku yang jamah hati mereka. Jadi begitu hubungi langsung mereka, ya ma terima kasih, respon. Tadi begitu kirim ucapan terima kasih, mereka langsung, mama ndak usah deh ucapan terima kasih, yang penting kita lihat hasil aja, kita udah senang, udah puas banget lihat anak-anak mengalami hadirat Tuhan. Dan kirim fotonya, ya, aduh begini banget ya mak, ya luar biasa. Nah, ada satu itu yang mama ndak mau telepon, ya, Tuhan suruh telepon dia. Tapi di dalam hati begini, kalau kamu telepon nanti dia kasih uang untuk bantu. Mama bilang, Tuhan aku minta ampun, minta maaf ya, aku ndak mau hubungi deh. Kalau sudah seperti ini, aku ndak tahu ini yang suruh kedaginganku atau iblis masuk melalui ini untuk bikin hatiku itu jadi tercemar. Jadi aku ndak, Tuhan, ya, ndak usah. Kalau memang Tuhan mau pakai, ya biar Tuhan aja bicara ke mereka. Aku bukan taat sama Tuhan, tapi aku sendiri jaga hatiku. Aku tidak mau seperti Bilyam yang melakukan satu pelayanan di mana diminta untuk pergi mengutuk bangsa Israel dengan hadiah emas dan macam-macam. Padahal Tuhan sudah katakan kepada Nabi Bilyam, kamu tidak boleh mengutuk bangsa Israel, kamu harus memberkati. Tetapi karena hadiah-hadiah tadi, sehingga dia tuh rela untuk mau pergi. Dan Tuhan pakai keledai untuk menegur dia. Di tengah jalan malaikat Tuhan hampir membunuh dia, sehingga dia, keledainya itu mepet kakinya ke tembok sampai dia tuh marah-marah, kesana kemari duduk.
Lalu keledai itu bilang, kenapa engkau memukul saya? Keledai bisa dipakai Tuhan kan untuk bicara, menegur dia. Nah akhirnya singkat ceritanya, akhirnya Tuhan bilang, kamu tidak boleh ngomong apa-apa di sana selain firmanku yang aku sampaikan. Dia datang, dia cuma memberkati bangsa Israel. Tapi motivasinya sudah tidak benar. Ada satu niat di dalam hatinya tentang uang, tentang emas, hadiah yang dikasih. Ini pelayanan yang tidak murni. Kita sebagai hamba Tuhan memang harus benar-benar jaga kemurnian hati nurani kita, motivasi kita di hadapan Tuhan. Dan akhirnya ya mama udah telepon dia, tapi Tuhan pakai yang lain semua kan bisa mencukupi. Lalu sudah itu sudah semuanya selesai, baru pagi-pagi Tuhan bilang begini, kamu telepon Michael, doakan dia sama istrinya. Sekarang Tuhan iya, kalau memang benar aku telepon, dia langsung angkat. Begitu mama telepon, dia langsung angkat. Terus mama mulai berdoa, mulai sampaikan pesan-pesan Tuhan melalui doa itu. Dia nangis. Dia bilang, ya mak, aku memang ingat kalau dulu itu aku sama Cindy kita setia, kita udah ngomong-ngomong mau pergi kunjungan ke panti. Artinya dia mau kembali lagi kepada kasih yang mula-mula. Setelah itu dia ke toko. Jadi dia ini belum cerita ke istrinya. Tapi hari itu mama disuruh Tuhan berdoa memberkati dia, memberkati usahanya, pekerjaannya, memberkati rumah tangganya. Dia pergi ke toko, pulang malam, terus si Cindy telepon mama, sudah itu cerita. Ma, tadi Michael cerita ke aku kalau dia itu didoakan mama tadi pagi, tanpa setahu aku, dia belum cerita. Tapi tadi dia cerita, dan pada waktu hari ini juga itu ada, entah mereka itu mungkin ada orang yang bayar hutangnya atau apanya, pokoknya dia kirim perpuluhannya ke sini, ke panti 4.250.000 ya. Jadi setelah itu dia ngobrol sama mama lama, sudah itu kita doa bersama. Selesai doa, terus mama renungkan, iya Tuhan ya, Tuhan itu mengerti ya. Walaupun tadinya mama itu seolah-olah seperti orang yang tidak taat sama Tuhan, tapi mama juga belajar untuk apa Tuhan, sekalipun kelihatannya aku tidak taat, tapi Tuhan tahu bahwa aku mau hatiku dijaga. Jangan sampai aku telepon ini itu karena oh nanti dia kasih uang. Nah ini motivasiku nanti jadi salah, Tuhan, aku tidak mau. Jadi sudah lewat youth camp, begitu Tuhan suruh mama untuk sampaikan pesan Tuhan, justru tanpa setahu suaminya, istrinya bilang hari itu dia juga diberkati dan dia langsung transfer tanpa sepengetahuan suaminya. Tapi setelah suaminya pulang menjelaskan, baru dia ngeh, berarti ternyata ya, Tuhan itu selalu memperhitungkan hati kita, ketulusan hati kita. Dan pas mereka itu juga diserang, ada satu roh ya yang datang kayak kelelawar. Jadi di dalam sharing dengan istrinya itu, mama bilang, kok mama berdoa ada perempuan modelnya kayak kelelawar nyerang. Terus saya bilang, iya ma, berapa hari lalu itu tiba-tiba aja kelelawar masuk, terus terbang di kepalaku, masuk di garasi. Sampai aku berdoa, Tuhan tolong kalau ini dari iblis biar mati hari ini, tapi kalau dari Tuhan biar pergi dari sini. Terus aku habis doa, mama tahu itu kelelawarnya sudah mati di got. Jadi ini peneguhan, berarti dari setan ya. Jadi kalau hati kita ini bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan, motivasi kita benar, lurus di hadapan Tuhan. Cuman Tuhan dan Tuhan, aku lakukan semua karena aku cinta Tuhan. Tidak ada motivasi lain.
datang ibadah, datang pujian penyembahan, datang muda-mudi, datang ikut doa puasa, apapun itu, sehari-hari di rumah menolong sesama, lakukan karena cinta Tuhan, bukan karena yang lain. Ya, dalam nama Yesus, supaya tidak ada kendala untuk kita mendengar suara Tuhan, sehingga kita mengerti tuntunan Tuhan yang jelas dalam hidup kita, berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan, dan kita akan melihat hidup kita dipakai untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini saja, biar kita mau menjaga hati masing-masing. Ya. Kita doa sebentar. Tuhan, hamba sudah menyampaikan firman-Mu tentang hati. Tuhan, Engkau melimpahkan kekuatan-Mu bagi kami. Kalau kekuatan-Mu itu dahsyat dan luar biasa, tapi itu tergantung apakah kami bersungguh-sungguh hati terhadap Engkau. Jikalau kami bersungguh-sungguh hati hanya kepadamu, fokus hanya kepadamu, tidak kepada yang lain Tuhan, maka Tuhan, kami akan mengalami, menikmati kuasa kasih-Mu, hadirat-Mu ya Tuhan, bahkan menikmati kelimpahan kekuatan-Mu yang Kau curahkan di dalam diri kami. Roh, jiwa dan tubuh kami kuat, sehat, sempurna, dan kami hidup untuk mempermuliakan Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau pasti akan mengirimkan, memerintahkan berkat-Mu datang kepada kami, sekalipun motivasi kami bukan untuk berkat, bahkan kami pasti akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kami setia sampai mati, dan kami akan dijemput dan bertemu dengan Engkau di dalam kekekalan. Oleh sebab itu Tuhan, hamba sudah selesai menyampaikan pesan-Mu di malam hari ini. Mari Engkau koreksi, Engkau selidiki setiap hati kami, dan kalau Engkau dapati di dalam hati kami masih belum berkenan, Tuhan, baik kami sadar sengaja ataupun tidak sengaja, kami mohon dengan rendah hati, dengan bersungguh-sungguh hati, ampuni setiap kami Tuhan. Kuduskan kami semua dengan kuasa darah-Mu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Luruskan motivasi kami, oh Tuhan, agar supaya motivasi kami benar di hadapan Tuhan. Kami tidak mau hidup penuh dengan kepalsuan, penuh dengan kepura-puraan ya Tuhan, seperti Ananias dan Safira ya Bapa, sehingga mereka mati di hadapan Rasul Petrus oleh karena mereka memiliki sikap hati yang tidak benar, yang pura-pura. Seperti Bilyam ya Tuhan, yang memiliki sikap hati yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami tidak mau seperti itu. Kami mau memiliki hati seperti Daud, terlebih lagi seperti Tuhan Yesus. Oleh sebab itu terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Roh Kudus akan memeteraikan kebenaran firman Tuhan ini menjadi rema bagi setiap kami. Itu hidup akan mengobatkan seluruh keberadaan hidup kami, paradigma kami, roh, jiwa dan tubuh kami diselaraskan dengan keinginan-Mu, sehingga Tuhan, kami akan hidup hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan dengan seluruh keberadaan hidup kami. Kami memiliki hati yang bersungguh-sungguh hati, dan itu sangat menyenangkan dan memuaskan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua kedagingan kami, oh Tuhan, kasih akan dunia ini dan semua kesenangan dunia dimatikan, terpaku mati di atas kayu salib. Kami hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, bukan lagi kami yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami. Roh Kudus yang berkuasa atas kami untuk memimpin kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mengampuni kami, menguduskan kami, dan memberkati setiap kami di malam hari ini. Kami pulang dengan damai, sejahtera, sukacita. Kami pulang mengerti kunci bagaimana supaya kami berkenan di hadapan Tuhan, yaitu hati kami benar di hadapan Tuhan, bersungguh-sungguh hati di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin, amin. Amin. Boleh sekali lagi beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Semua diberkati malam hari ini, amin. Boleh melambaikan tangan-tangannya yang diberkati malam hari ini. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati dengan pujian penyembahan, bahkan firman
yang menguatkan kita malam hari ini, menegur kita, menasihati kita, biarlah hari demi hari kita semakin intim dengan Tuhan. Amin. Boleh sama-sama seruan amin? Amin. Nanti sidang jemaat Tuhan boleh meninggalkan tempat ibadah dengan mengikuti arahan dari teman-teman Satgas tempat. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa beri salam dengan kanan kirinya buat teman-temannya semua. Tuhan Yesus memberkati.